Nah, di sini ada hal yang menarik ya, yang saya rasakan ketika pengujian ini. Si GTX 1050 Ti ini ternyata FPS-nya di bawah. Assalamualaikum Mang, saya Randy Adha, Sekilas IT. Akhirnya saya punya GTX 1630. Kalau 2 minggu lalu saya hanya bahas secara teori saja. Kalau sekarang karena udah ada PGA card-nya, jadi saya bisa langsung ngetesnya, langsung tes game, tes performanya seperti itu. Ini kan luar biasa sekali ya. Langsung saja kita lihat sekilas tentang spek dari Jotax ya. Ini Jotax GTX 1630 yang tetap masih menggunakan GPU varian TU117 dengan arsitektur Turing 12 nanometer yang sama dengan GTX 1650 yang sebelumnya. Namun si GTX 1630 ini dipangkas lebih irit. Dia tuh hanya punya 8 multiprosesor. Jadi di satu multiprosesor itu kan ada 64 CUDA core. 8 kali 64 512 CUDA core. Ya, ini tentunya lebih sedikit dibandingkan 1650 yang GDDR5 sebelumnya. Dia udah punya 896 CUDA core. Nah, terus untuk si bus clock-nya Jotax 1630 ini dia tuh punya 1785 MHz untuk varian si Jotax ini. Jadi ini tuh tidak ada overclock dari Nvidia-nya dikasih 1785 MHz. Ya udah, di Jotax ini juga sama ya si bus clock-nya. Terus dia juga punya memori bandwidth 4 GB GDDR6 yang berjalan di 12 GB dengan interface 64 bit saja. Yang akhirnya menghasilkan cuma 96 GB per second. Aduh, ini pengurangan performa 25% ya dari GTX 1650 yang DDR5. Bukan yang GDDR6-nya ya. Tapi untungnya di sini masih diberikan encoder atau ada NPNC-nya ya. Jadi tetap masih bisa dipakai untuk live streaming. Kalau si GT 1030, nah ini saya juga masih punya ya si GT 1030 ini kan tidak ada NPNC-nya. Jadi tidak bisa dipakai untuk live streaming. Terus jika dibandingkan dengan kelas harga yang sama di varian Radeon RX 6400, 6500 itu belum ada encodernya. Ya mungkin ini salah satu kelebihan dari si GTX 1630. Oh ya, tapi sayangnya si GTX 1630 ini tuh masih di bawah performa GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti dia memiliki bandwidth 112,1 GB per second. Padahal 1050 Ti ini tuh menggunakan arsitektur Pascal GP107 yang dirilis tahun 2016 lalu. GTX 1630 ini tuh disinyalir tidak bisa mengalahkan performa 1050 Ti PGA card yang udah dirilis tahun 2016 lalu. Jadi pertanyaan yang di pikiran saya muncul tuh, kenapa sih Nvidia merilis GTX 1630 ini kalau performanya tidak bisa diunggulkan? Coba kalau kalian punya komentar, tulis aja di bawah ya. Oke, kita langsung lihat aja dulu ya di dalam paket pembeliannya. Di boxnya nih seperti biasa ada kartu manual, kartu panduan, ada informasi tentang beberapa produk Jotax juga, terus ada stiker logo Jotax. Ini bodinya mirip ya kayak si GTX 1650, satu fan tanpa power pin tambahan. Terus adanya 3 output, DPI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Oke, di sini seperti biasa testbed yang saya gunakan Ryzen 7 5800X, coolernya XPG Levante 240, RAM XPG D50G 3200 MHz, NVMe-nya XPG S40G 512 GB, dan untuk penyimpanan gamenya ada XPG SX 8600 Pro, lalu power supply core reaktor XPG 850 watt 80 plus gold. Di sini saya kebetulan punya GTX 1050 Ti, jadi saya bandingkan aja performanya, apa kelebihan dan kekurangan si 1630 ini. Oke, game pertama di sini saya uji Cyberpunk 2077 GTX 1630 ini ketika di benchmark di resolusi 1080p preset low hanya mendapatkan average 33,69 fps dengan rata-rata watt GPU hanya di 59 watt saja. Sedangkan untuk GTX 1050 Ti, average-nya ini mendapatkan 59,7 fps dengan rata-rata watt yang dihasilkan GPU-nya lebih tinggi ya, 68 watt.
Nah, di sini udah bisa sedikit ada bayangan untuk performa si GTX 1630. Lanjut, game kedua ada Forza Horizon 4. Ini hasil yang masih sama ya, si GTX 1630 ini masih tertinggal FPS-nya dari GTX 1050 Ti. Namun masih unggul dari watt GPU yang paling irit ya dibanding kedua PGA ini, ya tetap si GTX 1630 mendapatkan 44,4 fps untuk 1630 dan 1050 Ti-nya 55,4 fps. Oke, lanjut game ketiga ada Apex Legends. Karena pingin playable di atas 60 fps, jadi saya setting resolusi 1080p low. Average yang dihasilkan 82 fps di mode training di PGA card GTX 1630. Kalau di mode war, kadang pas ada tembakan dan banyak musuh, FPS-nya ini bisa drop. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, yang saya rasakan ketika pengujian ini. Si GTX 1050 Ti ini ternyata FPS-nya di bawah 1630. Ini berbeda sekitar 10 fps. Kalian bisa lihat di layar ini ya, sama-sama di mode training, resolusi sama, preset juga sama. GTX 1630 ini ternyata unggul, ya meskipun tipis gitu. Terus wattnya juga tentunya lebih irit juga si 1630. Game keempat ada GTA 5. Di sini saya jalankan benchmark, hasilnya masih tetap ya, si GTX 1630 ini tidak bisa mengungguli FPS 1050 Ti. Berbeda sekitar 15-20 fps. Dan watt GPU tentu masih menang ya, masih irit 1630. Terus terakhir saya tes God of War, resolusi 1080p, presetnya original dengan FSR 2.0-nya quality. Average-nya mendapatkan 41 fps. Ini cukup playable jika dimainkan harian ya, dengan watt yang tentunya lebih irit ya. Oke, barusan setelah melihat performa si GTX 1630 ini dari Jotak, menurut saya dengan harga yang rilis di Indonesia 2.780.000-an, ini terlalu mahal dengan performa yang didapat. Jika dibandingkan dengan 1050 Ti aja, harga barunya masih ada yang jual baru juga ya, 1050 Ti harganya 2,6, 2,7, performanya lebih tinggi. Jadi ya harusnya GTX 1630 ini hadir di harga 1 jutaan saja. Ya mungkin 1,8 atau 1,9 jutaan. Pasti banyak yang setuju dan banyak yang cari juga. Nvidia harusnya kasih MSRP $120 aja gitu. Jangan 150. Apalagi ya mengingat harga PGA kakak-kakaknya yang sudah mulai turun juga. Kayak 1660 Super, 1650 Super, sekarang udah mulai turun. Terus jika dibandingkan dengan 1650 yang harganya ini beda sekitar 300-400 ribuan, saya rasa 1650 ini masih tetap menjadi favorit lah, menjadi pilihan yang terbaik dibandingkan dengan 1630 yang harganya 27, ini harganya 33 atau 31. Ya udah mending beli 1650 aja. Performanya bahkan jauh lebih tinggi lagi, bisa di atas 40%, 50% performanya ya, ketika disandingkan dengan GTX 1650 yang GDDR6. Mungkin ini bisa jadi solusi kalau kalian rakit PC pengen dayanya yang irit, terus rakit PC-nya dengan komponen-komponen baru, ya karena dia punya garansi yang cukup panjang, terus wattnya juga tadi kan irit juga ya dibandingkan dengan 1050 Ti. Terus dia juga punya output 3, jadi mau dipakai live streaming 2 monitor, 3 monitor ini bisa. Dan mudah-mudahan 2 bulan atau 3 bulan ke depan 1630 ini harganya bisa turun. Ya seperti kakak-kakak pendahulunya ya. Mudah-mudahan aja gitu. 1630 nanti harganya di 2 jutaan, bahkan di 1,9. Ini menurut saya sangat worth it sekali jika harganya segitu ya. Ya kita tunggu aja deh 2 bulan, 3 bulan apakah harga ini bisa turun atau tidak. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.